kitab suci harus steril dari karangan manusia. Paham kira-kira ya? Kitab suci itu harus steril dari karangan manusia. Siapa penulis kitabmu? Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Saya perlu meluruskan karena di luar sana masih saja mengklaim kitab sucimu palsu. Yang benar itu kitab suciku. Mari kita adu mekanik. Mari kita adu data. Nah, begitu dong. Jangan cuman klaim doang, ya. Lawang nabi besar aja setelah saya memberitakan ayat Lukas 7:16, saya nggak dengar lagi tuh ada yang ngomong nabi besar, ya. Nah, sekarang kita bicara kitab suci. Kitab suci itu harus steril dari karangan manusia. Syarat sebuah kitab suci atau scripture adalah kitab tersebut harus 100% full firman dari Allah. Dan 0% tidak boleh ada karangan penulis kitab. Harus steril dari penulis kitab. Kita cari tahu translate ini ya. Alkitab itu bahasa Inggrisnya scripture. Kitab suci bahasa Inggrisnya juga scripture. Jadi kitab suci itu Alkitab betul, scripture betul. Nomor 2, kitab agama A. Kitab agama A. Bahasa Inggrisnya the book of A atau A religion. Jadi tidak disebut the scripture. Kalau kitab agama A itu cuma disebut buku atau kitab agama A, the book of A religion. Kitab agama B disebut the book of B religion, sama sekali tidak disebut kitab suci. Khusus hanya Alkitab, bahasa Inggrisnya translate-nya disebut scripture. Khusus Alkitab doang. Ada 4.300 keyakinan di dunia ini, berarti ada 4.300 yang ngaku punya kitab suci, padahal tidak memenuhi syarat sebuah kitab suci. Jadi jangan cuman main klaim. Ayo adu data, ayo adu mekanik. Ada 5 atau 6 syarat, 5 sajalah. 5 syarat sebuah kitab suci. 1. Harus ditulis oleh nabi atau rasul. Jadi sebuah kitab suci itu harus ditulis oleh manusia. Tidak bisa dari surga nguing gedebuk gubrak. Sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi atau rasul yang dipilih langsung oleh Allah. Di dalam Matius 23 ayat 34, Efesus 4 ayat 11. Siapakah Allah yang memilih nabi dan memilih rasul untuk disuruh menulis kitab suci? Allahu Ahad wa Rabbani Isa Al-Masih. Semua nabi dipilih, diutus oleh Yesus. Semua rasul dipilih oleh Yesus, Isa Al-Masih itu. Tidak bisa kitab suci ditulis dari surga lalu dilempar ke bumi berwujud kitab nguing gedebuk gubrak gitu. Penulis Alkitab Perjanjian Lama adalah 26 nabi menulis 39 kitab. Sedangkan penulis Perjanjian Baru adalah 8 rasul menulis 27 kitab. Jadi total Alkitab PL dan PB adalah 66 kitab. Musa menulis 5 kitab, Yosua 2 kitab, Samuel 4 kitab, Esra 3 kitab, Yeremia 2 kitab, Salomo 3 kitab. Total 6 nabi menulis 19 kitab. Sisanya 20 nama nabi masing-masing 1 kitab. Jadi grand totalnya 26 nabi menulis 39 kitab. Rinci banget ya. Nah, lalu Lukas menulis 2 kitab. Petrus menulis 2 kitab. Yohanes menulis 5 kitab.
Paulus menulis 14 kitab, ditambah 4 nama rasul masing-masing 1 kitab. Total 8 rasul menulis 27 kitab. Ciamik ya. Alkitab itu very clear ya, siapa yang nulis ketahuan. Ya, jumlah penulisnya ketahuan, jumlah kitabnya ketahuan. Nomor 2, sumber firman adalah Yesus Tuhan Allah itu. Sumber firman adalah langsung dari Tuhan Allah. Fix, real, punya nama Isa Al-Masih. Ini hebatnya. Hebatnya Alkitab itu sumber penulisannya. Semua firman berasal dari Tuhan Allah Isa Al-Masih. Ya. Kitab suci Alkitab 100% firman Allah, 0% intervensi muatan karangan dari penulis, steril dari karangan penulis. Ada 4.300 keyakinan di jagat raya ini ngakunya kitabnya mereka juga dari Allah mereka. Tapi Allahnya mereka tidak punya nama. Beda dengan Allahnya orang Kristen, real, bukan fiktif, bukan ilusi, sebab punya nama. Siapa? Isa Al-Masih. Nomor 3, lewat ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Sebuah kitab suci harus ditulis oleh penulis Alkitab langsung dari sumbernya, yaitu Yesus Tuhan Allah, dan ditulis dengan 3 cara, yaitu ilham 2 Timotius 3 ayat 16, wahyu 1 ayat 1 dan 2, dikuasai roh Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. Allah bisa saja menyuruh malaikat untuk menyampaikan firman-Nya, lalu apa yang disampaikan malaikat itu ditulis oleh penulis Alkitab. Nomor 4, bebas salah ya. Alkitab satu-satunya kitab suci itu bebas salah, ayat menguatkan ayat. Karena Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci di jagat raya ini, Lukas 24 ayat 44, Ibrani 10 ayat 16 dan 17, Wahyu 20 ayat 12. Jadi kalau Anda tanya, mana bukti Alkitab satu-satunya kitab suci? Wahyu 20 ayat 12, Lukas 24 ayat 44, Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Maka Alkitab itu bebas dari kesalahan, tidak ada kesalahan Alkitab. Itulah sebabnya Yohanes 17 ayat 17 menulis firman-Mu, yaitu Alkitab adalah kebenaran. Jadi Alkitab itu tidak ada yang salah, tidak pernah ya ada kesalahan Alkitab. Anda mau ngorek-ngorek gitu, ya silahkan aja. Ya, bahkan saya nantang, siapa bisa menunjukkan kesalahan Alkitab? Ya, nggak ada yang bisa. Yang ada itu pemahaman kami nggak nyampe, Pak. Nah, kalau itu iya. Ayat menguatkan ayat, ayat menjelaskan ayat, yang sering disebut link ayat sebagai satu-satunya kitab suci, maka Alkitab tidak membutuhkan tafsir, tidak membutuhkan konfirmasi kitab lain. Satu-satunya di jagat raya ini kitab suci yang tidak butuh tafsir, tidak butuh buku-buku tafsir, cuman Alkitab. Karena ayat menguatkan ayat, ayat melengkapi atau meneguhkan, ya. Ya, seperti itu. Nomor 5, dijaga oleh Allah sendiri. Matius 24 ayat 35, langit bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku, perkataanku, yaitu Alkitab, tidak akan berlalu. Itulah sebabnya Alkitab asli perjanjian lama berbahasa Ibrani dan Alkitab asli perjanjian baru berbahasa Yunani disimpan di surga, dimasukkan di dalam tabut perjanjian bersama dengan segomer mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu. Pas, muat, tidak ada space yang kosong. Wahyu 11 ayat 19. Semua klaim kitab suci tidak memenuhi syarat. Ada 4.300 agama keyakinan di dunia. Mereka semua mengklaim punya kitab suci, tapi tidak bisa memenuhi syarat sebuah kitab suci. Tadi apa? Ya, dijaga oleh Allah sendiri, kemudian bebas salah, ya, kemudian apalagi lewat ilham, kemudian sumber firman-Nya dari Allah sendiri, kemudian ditulis oleh penulis-penulis Alkitab yang jelas, ya. Nabi dan Rasul dipilih sendiri oleh Allah sendiri. Sekarang pertanyaannya, kitabmu ditulis oleh siapa? Bisa nggak jawab rinci seperti
seperti kitabnya orang Kristen, Alkitab. Kalau Alkitab rinci ya ada 26 nama nabi menulis 39 kitab itu perjanjian lama. Ada 8 rasul menulis perjanjian baru. Clear. Nama rasulnya ini, kitab yang ditulis ini. Semua itu dari Yesus. Yesus yang menentukan, Paulus kamu nulis 14 kitab. Yang kamu tulis poin-poin ini saja gitu ya. Ya. Lalu nanti makanya ayat menguatkan ayat ya, tidak harus sama, tapi ayat menguatkan ayat, ayat meneguhkan ayat. Makanya Alkitab tidak butuh tafsir. Ayo cek saja. Satu-satunya Alkitab, kitab suci yang tidak butuh tafsir. Kami tidak mengenal kitab tafsir, Pak. Ya, cuman Alkitab. Sebagai satu-satunya kitab suci. Jadi jangan cuman main klaim, adu mekanik, adu data. Kalau ngeklaim mah begitu. Ya, harus diturunkan dari Allah yang jelas. Ya, Allahnya harus fix, harus real. Allah yang real itu siapa? Yang punya nama itu real. Ya. Siapa yang nulis kitabmu? Allahmu namanya siapa? Nyerah, Pak, nyerah. Ya. Makanya udah aja, kamu nggak usah sok mengklaim. Ya, kitab kami paling benar, kitabmu salah, Alkitab salah. Adu mekanik, adu data. Nggak berani, Pak, nyerah kalau sama pendeta HTD Tan Hoinai. Itu ya, toleransi sajalah, imani kitabmu sana ya. Ya. Dengan penjelasan seperti ini kan menjadi sangat very clear toh. Ya, very clear. Oke ya, padat, singkat, dan clear ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, nggak ada yang bisa nyaingi ya, Pak. Nggak bisa dibandingkan ya, Alkitab nggak bisa. Makin Anda korek-korek gitu, makin blunder ya, karena kamu nggak akan bisa. Ini dari Allah kok ya, steril dari karangan manusia, steril. Alkitab itu steril ya, dari karangan manusia ya. Anda pikir kalau penulis Alkitab memperkenalkan diri itu terus itu ngarang-ngarangnya dia gitu, misalnya saya Lukas atau saya Paulus, aku begini. Anda pikir terus itu cuman bisa-bisanya dia. Itu diizinkan oleh Yesus Allah. Jadi Paulus, kamu juga ngasih tahu ya, aku ini Paulus, awalnya dari Tarsus ya, terus begini. Nah, seperti itu ya. Sudah dipilih sejak dari dalam kandungan. Nah, aku dulu orang Benyamin ya, Farisi, Israel sejati, seperti itu. Apakah perkenalan itu tidak diizinkan oleh Allah? Itu atas seizin Allah. Ya, tidak semua penulis Alkitab memperkenalkan diri, tidak semua ya. Very clear kita Indonesia, kita Pancasila ya. Alkitab ya itu harus steril ya toh. Sebuah kitab suci itu harus steril dari karangan manusia. Nah, kitabmu ditulis oleh siapa? Bisa nggak merinci seperti yang kami bisa rinci? Jangan klaim, ayo adu data, adu mekanik ya. Jangan main klaim doang ya. Ya, mengklaim untuk diri sendiri silahkan, tapi nggak usah mengatakan kitabku bener, kitabmu salah. Ya, itu yang tidak boleh. Berani adu mekanik nggak? Nggak berani, Pak HTD. Nah, ya ini aku belum ngomongin nabi, ya belum ngomongin yang lain ini. Ini secara umum aja itu. Dari situ saja ya, bahwa sebuah kitab suci harus dari Allah yang fix, yang real, yang punya nama. Siapakah itu? Isa Al-Masih. Harus real ya toh. Allahnya real. Jadi bukan kok Allah siapa itu? Terus yang nulis siapa? Yang nulis yang kitab ya, jangan tafsir. Kami tidak ada tafsir di tempat kami. Ya, hebatnya Alkitab di situ. Alkitab tidak butuh tafsir. Alkitab itu ayat menguatkan ayat, ayat meneguhkan ayat. Nah, blundernya para mukalaf dan kalian semua adalah kalian nggak paham tentang link ayat. Baca satu ayat lalu ditelan mentah-mentah, lalu Anda mengambil keputusan Alkitab salah, nubuat ini tidak digenapi gitu. Ya, itu apa itu? Angkatan ini tidak akan berlalu sampai semuanya itu terjadi. Berarti ini nggak bener ini. Ya, nggak tahu linknya kemana. Nah, ini dia ya. Yesus itu tidak tahu hari kiamat, nggak tahu linknya kemana. Bapa itu lebih besar dari siapapun. Kamu mesti tahu linknya kemana.
Ayat menguatkan ayat, ada konteks waktunya. Kapan disebut Bapa, kapan tidak ada lagi Bapa. Ya. Lah cuman duduk di sebelah kanan aja kamu nggak ngerti loh, karena kamu nggak tahu linknya kemana. Mau cross check kemana ya? Yesus berkata duduk sebelah kanan Bapa, atau duduk berkenan Allah. Nggak ada itu sebelah kanan Bapa. Lalu Anda nggak tahu kan harus cross check kemana. Ingat, Alkitab itu ayat menguatkan ayat, ayat meneguhkan ayat. Kami nggak tahu Pak mau cross checknya kemana. Sekolah di tempat kami, sekolah Alkitab, gratis kok. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.